Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Beni membacanya melalui komputer milik ayah. Berikut ini isi suratnya. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Ya, manfaatnya adalah mempermudah komunikasi jarak jauh. Misalnya saja dengan pesan singkat melalui ponsel, menelpon, dan panggilan video. Itu manfaat dari adanya perkembangan teknologi komunikasi. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Mari kita bahas bersama, yaitu teknologi komunikasi semakin maju. Banyak cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian, komunikasi bisa melalui pesan singkat, menelpon, dan panggilan video. Kini, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Akhirnya, Beni dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya, Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Beni menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk, mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Mari kita bahas bersama tentang cara menghitung keliling suatu bangun dengan satuan berpetak persegi. Nah, ini denah yang dilihat oleh Bang Andi bersama Beni dan Aito. Abjad A itu menunjukkan pameran budaya Jawa.
B menunjukkan pameran budaya Sulawesi sampai nanti di F. Nah, berikut cara menghitung keliling suatu bangunan. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, yang berwarna merah muda itu dilihat ya, fokus ke sana ya. Nah, kalian tinggal hitung pinggirannya saja. Untuk yang di pojok dihitung sebanyak 2 kali. Jadi totalnya tadi 12. Nah, yang ini kita cari kelilingnya. Yang nomor 1 tinggal dihitung kotak yang ada di pinggirannya ya. Ingat yang setiap di pojok itu dihitung sebanyak 2 kali. 1, 2, 3, 4 ini yang di pinggiran. Kemudian ada 8, 9, 10, 11. Nah, yang di pojok itu 2 kali jadinya 10, 11. Kemudian 16, 17. Terus yang di bawah itu di nomor satunya ada angka 22. Jadi totalnya keliling bangun itu adalah 22 satuan panjang. Ingat, setiap di pojok itu hitung 2 kali. Nah, yang ini berbentuk persegi. Nah, satunya baru dihitung 1 kali ya. Sebentar setelah angka yang di atasnya itu pasti kembali lagi ke 1 dihitung. Nah, yang di pojok kanan bawah itu dihitung 2 kali, 4 dan 5. Jadi totalnya ada 16. Perhatikan dengan baik cara menghitung seperti ini. Setiap yang pojoknya dihitung yang di atas. Kemudian 25. Yang ini 30. Kalian bisa stop videonya dan mencoba menghitung yang di pinggirannya. Nah, ini sudah pasti. Yang nomor 5 berapa? Kelilingnya itu 8. Karena setiap pojok dihitung 2 kali. Bukan 4 ya. Jika luasnya baru 4. Luas itu dihitung 1 kali semua. Ini nyari keliling, pojok-pojoknya itu hitung 2 kali. Yang nomor 6 itu 16. Coba kalian hitung sendiri. Yang nomor 7 ini ada 18. Yang nomor 8 ada 54. Nah, jika kalian ingin berlatih menghitung ulang, silakan bisa dicari di buku paket kalian. Benny menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, mulai dari tarian sampai pakaian adat. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Nah, berikut ini ada tabel. Kita akan mengisi bersama tentang nama teman kalian. Misalkan, kemudian ada suku bangsanya, terus ada
ciri khas daerahnya. Misalkan Lani, suku bangsanya Minangkabau, sukunya Minang, ciri khasnya sistem keturunan menganut garis ibu. Kemudian Udin berasal dari suku Sunda, ciri khas daerahnya senjata tradisional khas yang disebut kujang, itu suku Sunda. Berikutnya ada Siti berasal dari suku Jawa, ciri khasnya atau ciri khas daerahnya yaitu kesenian wayang kulit. Kemudian Edo berasal dari suku Papua, ciri khas daerahnya yaitu patung Asmat. Berikutnya ada Dayu berasal dari suku Bali, kemudian ciri khas daerahnya yaitu tradisi ada mekotek namanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kalian bisa memutar video ini jika ada yang belum dimengerti. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi manfaat dari teknologi komunikasi melalui teks bacaan. Kemudian, ini berlatih mewawancarai teman mengenai suku, bangsa, dan budaya khas daerahnya. Dan menghitung keliling suatu bangun dalam satuan persegi. Sampai jumpa esok hari ya pada pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar dari rumah. Dah.